Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resya Aulia dengan NIM D1A020445. Di video ini saya akan menjelaskan tentang asas pemisahan kekuasaan. Mengapa perlu ada pemisahan kekuasaan? Karena setiap kekuasaan dalam negara harus dipegang oleh badan atau lembaga yang berbeda agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kekuasaan. Selain itu, bisa terjadi ketidakobjektifan dalam melaksanakan tugasnya apabila tidak ada pemisahan kekuasaan. Kemudian, teori pemisahan kekuasaan ada yang dikemukakan oleh Montesquieu dan ada juga yang dikemukakan oleh John Locke. Montesquieu membagi pemisahan kekuasaan menjadi tiga, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan John Locke membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Mengapa pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke berbeda? Karena terdapat perbedaan pandangan di antara keduanya mengenai asas pemisahan kekuasaan. Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dikenal juga sebagai teori trias politica. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, yakni fungsi membuat peraturan atau undang-undang, eksekutif, yakni fungsi melaksanakan peraturan atau undang-undang, dan yudikatif, yakni fungsi mengadili atau mengawasi pelanggaran undang-undang. Menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berdiri sendiri, sedangkan tidak terdapat kekuasaan federatif karena kekuasaan federatif itu telah termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu berpendapat bahwa untuk menjamin kebebasan politik warga negara, ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan. Misalnya, jika kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan legislatif, kehidupan dan kebebasan warga negara akan berada dalam pengawasan yang sewenang-wenang. Mengapa demikian? Karena jika kekuasaan membuat hukum digabungkan dengan kekuasaan pelaksana hukum, hakim dapat bertindak dengan kekerasan dan penindasan. Kemudian, maksud atau tujuan dari pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu adalah yang pertama, agar kekuasaan pemerintahan tidak terpusat pada satu tangan saja. Kemudian, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan untuk menjamin adanya kebebasan berpolitik. Namun, teori yang dikemukakan oleh Montesquieu sulit diterapkan di negara modern karena fungsi negara modern tidak hanya terbatas dalam tiga fungsi itu saja, tetapi sudah bertambah dengan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian, dalam negara modern, suatu fungsi tidak hanya dijalankan oleh satu organ saja, tetapi oleh lebih dari satu organ. Kemudian, pemisahan kekuasaan secara tegas akan memungkinkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Teori yang dikemukakan oleh John Locke berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan menjadi legislatif, yakni fungsi membuat peraturan atau undang-undang, eksekutif, yakni fungsi melaksanakan peraturan atau undang-undang, dan federatif, yakni fungsi mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Berbeda dengan Montesquieu, dalam teori John Locke tidak ada kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif sudah termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Selain itu, John Locke memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada kekuasaan legislatif yang dikenal dengan sebutan supremasi kedudukan legislatif. Sedangkan, Montesquieu tidak mengemukakan suatu rekomendasi untuk memberikan prioritas kedudukan di antara ketiga bidang kekuasaan itu, dan menganggap ketiga wewenang itu berkedudukan sama, sehingga dapat bertindak saling mengekang sebagai salah satu bentuk pemeliharaan terhadap kebebasan berpolitik. Mengapa John Locke menggunakan kekuasaan federatif? Karena dulu Inggris memiliki banyak negara jajahan, sehingga untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara jajahannya diperlukan adanya lembaga federatif. Hal ini berhubungan dengan latar belakang John Locke yang merupakan orang Inggris. Sedangkan Montesquieu adalah orang Prancis. Kemudian, trias politika di Indonesia. Lembaga legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, eksekutif dipegang oleh Presiden, dan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Lembaga legislatif melaksanakan kekuasaan membentuk undang-undang oleh DPR atau DPD bersama Presiden dengan persetujuan bersama. Sedangkan untuk produk hukum seperti Perpu, peraturan pemerintah, peraturan Presiden itu ditetapkan oleh Presiden. Kemudian lembaga eksekutif yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, yakni Presiden. Kemudian lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan mengadili apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga penjelasannya mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.